Gimbal portable ini punya banyak fitur canggih yang bikin ngiler untuk dibeli. Tapi apakah worth it itu kalau dibandingin sama seri sebelumnya? Di video ini gue bakal bandingin antara Insta360 Flow 2 Pro dengan pendahulunya Insta360 Flow. Apakah worth it itu? Nilai sendiri di video ini. Oke, untuk yang pertama nih dari segi desain dan berat, kurang lebih dia beratnya ada di segini. Terus untuk perbedaannya dia ada di sekitar 13 gram. Untuk beratnya memang nggak terlalu ketara nih antara kedua gimbal ini, tapi yang lumayan membedakan itu ketika gue merasakan feel handle-nya. Karena untuk di Insta360 Flow 2 Pro, ini dia handle-nya kelihatan lebih panjang ya, memang lebih panjang dan untuk bentuk handle-nya dia mengikuti bentuk tangan atau dibilangnya ergonomic handle gitu. Dan ini mungkin bisa membantu untuk kenyamanan kita ketika kita melakukan syuting untuk waktu yang lumayan panjang gitu. Untuk support channel Wia Creator and Travel Gear, beli tas Humble Zing di situs wia.id karena lebih cuan di wia.id dengan cicilan 0% sampai 24 bulan. Nah, beda nih sama si seri sebelumnya yaitu Insta360 Flow, karena kalau dia handle-nya dia lebih pendek dan memang bisa dibikin lebih panjang dengan cara ditarik untuk kaki tripodnya. Cuman untuk bentuk handle-nya dia belum mengikuti tangan atau berbentuk ergonomic handle. Berbeda dengan si Insta360 Flow 2 Pro. Dan untuk Insta360 Flow 2 Pro dia juga udah punya kaki tripod, cuman dia ditanam di dalam si handle yang lumayan panjang tadi. Jadi dia tinggal ditarik, ntar keluar kaki tripodnya. Untuk kedua gimbal ini menurut gua sama-sama compact ya, dan mudah dibawa kemana-mana. Karena dua-duanya ini bisa dilipat, jadi lebih mudah untuk dibawa. Bisa masuk tas, bahkan masuk kantong juga bisa. Kalau kalian lagi nyari dompet yang bahkan bisa jadi stand atau tripod juga, kita udah pernah bikin videonya. Tonton videonya di klik kanan atas atau di deskripsi bawah. Untuk yang membedakan dari kontrol si kedua gimbal ini, yaitu ada di joysticknya nih. Jadi kalau si Insta360 Flow 2 Pro, dia joysticknya sedikit rata atau bisa dibilang hampir selevel tingginya dengan tombol button lainnya. Sedangkan kalau di pendahulunya Insta360 Flow, dia joysticknya lebih menonjol nih, lebih nongol daripada si button-button lainnya. Oke, ketika gua tes di outdoor nih, untuk keduanya antara Insta360 Flow 2 Pro dan Insta360 Flow, itu menurut gua untuk jangka panjang atau untuk syuting yang cukup memakan waktu, si Insta360 Flow 2 Pro ini lebih unggul ya daripada si pendahulunya karena bentuk dari handle ergonomik tadi. Sedangkan kalau kita butuh untuk panning atau tilt menggunakan tilt up tilt down menggunakan si joystick secara spontan atau secara cepat, menurut gue yang lebih unggul di sini adalah justru pendahulunya si Insta360 Flow karena si joysticknya tadi yang lebih menonjol daripada versi yang terbaru. Buat kalian yang lagi nyari action cam untuk diving, kita pernah bikin video panduannya. Kalau kalian penasaran bisa klik di kanan atas atau link deskripsi di bawah. Ngomongin fitur, si gimbal Insta360 Flow 2 Pro ini bawa upgrade fitur yang cukup banyak ya dari si seri sebelumnya. Untuk fiturnya nih, yang pertama ada namanya Deep Track 4.0, yang mana katanya fitur ini bisa membuat si Flow 2 Pro ini ngelacak gerakan yang super cepat dengan presisi tinggi bahkan dari jarak jauh. Nah, menurut gue fitur ini cocok buat lu yang membutuhkan footage yang dia fokusnya ke objek tertentu. Fitur selanjutnya ada namanya Multi Subject Tracking, yang mana ini upgrade dari sebelumnya. Untuk sebelumnya itu Insta360 Flow itu dia hanya bisa nge-tracking satu objek aja, sedangkan untuk si Insta360 Flow 2 Pro ini dia bisa lebih dari satu. Ada lagi namanya fitur Pro Framing Grid, yang mana fitur ini bisa membantu lu untuk membuat video atau footage yang komposisinya itu proporsional atau bisa dibilang kalau zaman sekarang estetik kali ya. Jadi dengan fitur ini lu bisa tap aja kotak di grid dan Flow 2 Pro ini bakal membantu lu untuk atur framing pakai golden ratio. Ada 9 pilihan kotak yang bebas lu atur pusatnya yang mana. Untuk pairingnya ada yang namanya NFC.Kit Connection, yang ini bisa membuat si Insta360 Flow 2 Pro ini mudah dikonekkan ke handphone yang udah ada NFC-nya. Jadi lu tinggal deketin, ntar dia langsung connect. Dan fitur ini belum ada di seri sebelumnya. Oke, sedikit bahas tentang baterainya. Untuk si Insta360 Flow 2 Pro ini dia bisa dipakai selama 10 jam. Daya tahan baterainya 10 jam, sedangkan untuk
seri sebelumnya yaitu Insta360 Flow, dia bisa dipakai agak lebih lama nih, 12 jam. Dan untuk keduanya udah bisa dijadikan power bank untuk handphone kalian. Oke, selanjutnya gue bakal ngetes kedua gimbal ini. Salah satunya ada juga gue ngetes si stabilisasinya nih. Oke, yang pertama gue bakal ngetes untuk lari cepet nih. Kira-kira menurut kalian mana nih yang lebih stabil? Oke, tes selanjutnya nih kita lihat ketika objek terhalang mana nih recover tracking yang lebih cepat. Untuk selanjutnya, gue pengen ngetes fitur si multi subject trackingnya nih. Bisa dilihat ya antara Flow 2 Pro dan Flow 1. Selanjutnya kita tes di keramaian. Kita lihat mana yang lebih pintar AI-nya untuk memilih subjek yang diprioritaskan. Jadi mana nih yang lebih worth it? Menurut gua kalau lu udah punya Insta360 Flow dan masih membuat konten yang santai, casual gitu aja, si Insta360 Flow ini masih bisa banget untuk diandalkan. Tapi kalau lu mau level up, mungkin untuk konten yang lebih dinamis dan butuh tracking yang lebih fokus, lebih kompleks, menurut gue si Insta360 Flow 2 Pro ini adalah upgrade yang lumayan signifikan. Dengan desain lebih ergonomis, fitur AI lebih pintar, dan koneksi NFC buat app native, Flow 2 Pro cocok buat kreator yang butuh performa lebih serius. Oke, itu dia battle antara Insta360 Flow 2 Pro dengan Insta360 Flow. Menurut kalian mana yang lebih cocok sih buat kalian? Drop di kolom komentar. Untuk support channel Wia Creator and Travel Gear, beli Insta360 Flow 2 Pro di situs wia.id karena lebih cuan di wia.id dengan cicilan 0% sampai 24 bulan. Gue Mizan, peace out.